100 hari perang Amerika Serikat Israel dengan Iran telah berlangsung. Serangan demi serangan dilancarkan dan terekam dalam visual. Seratus hari sudah, perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan terus menyerang Iran. Amerika Serikat baru akan berhenti menyerang bila Iran setuju untuk tidak mengembangkan nuklir. As Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is that it can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? He said, because usually it's hostile. You know, when you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense when it didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. Pemerintah Kuwait merilis video rekaman detik-detik diserangnya Bandara Internasional Kuwait oleh drone diduga milik Iran pada Rabu kemarin waktu setempat. Ya, inilah detik-detik diserangnya Bandara Internasional Kuwait oleh drone Iran yang terekam kamera. Drone tersebut menghantam Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Serangan ini juga dilaporkan menelan korban jiwa serta menyebabkan sejumlah warga dan calon penumpang terluka serius. Akibat serangan, sebagian besar fasilitas vital terminal komersial tersebut rusak hingga melumpuhkan total aktivitas penerbangan. Serangan dilancarkan Iran ke negara sekutu Amerika ini sebagai respons serangan Amerika Serikat ke wilayah Iran sebelumnya. Pasca serangan, Menteri Dalam Negeri Kuwait Sheikh Fahad Youssef Saud Al-Sabah melakukan sidak ke Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Sidak dilakukan guna meninjau langsung tingkat kerusakan infrastruktur pasca agresi udara militer Iran. Dalam peninjauan tersebut, Sheikh Fahad menerima laporan terkait kronologi serangan serta langkah-langkah darurat untuk melokalisasi dampak kerusakan di bandara. Sheikh Fahad menegaskan pentingnya percepatan proses investigasi serta penilaian menyeluruh terhadap aspek keselamatan fasilitas publik sipil. Sementara itu, kepolisian Kuwait mengerahkan seluruh personelnya guna memperketat sistem pertahanan di sekitar objek vital nasional. Situasi di Timur Tengah kian memanas menyusul klaim Iran yang menyerang kapal perang perusak Amerika Serikat di Laut Oman. Ya, serangan ini diklaim menyasar bagian pusat komando dan kendali taktis di kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Pengaktifan sistem persenjataan strategis di wilayah perairan ini menandai kian tingginya risiko konfrontasi langsung di jalur pelayaran internasional ini. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM membantah klaim Iran ini dan menyebut aset militer Iran di laut masih beroperasi dengan aman. Di tengah serangan Iran yang semakin agresif, negara-negara Teluk kini bergerak cepat memperkuat kembali sistem pertahanan udara mereka. Dari laporan IISS, negara-negara Teluk kini sibuk mencari cara untuk memperkuat sistem pertahanan udara mereka. Pasalnya, sistem yang ada saat ini belum mampu menangkal serangan Iran yang kian agresif ke negara-negara sekutu Amerika di Teluk. Sejumlah negara dilaporkan mempercepat pengadaan alutsista dengan bekerja sama
dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Ukraina, dan Korea Selatan. Alutsista yang banyak dipesan yakni rudal pencegat serta sistem radar mutakhir. DPR Amerika Serikat resmi meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang di Iran. Lewat resolusi ini, Trump dipaksa mendapatkan persetujuan Kongres sebelum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Melalui pemungutan suara yang ketat, parlemen meloloskan draft hukum tersebut dengan hasil 215 melawan 208 suara, termasuk dukungan dari 4 politisi Partai Republik. Langkah legislatif ini diambil setelah konfrontasi bersenjata di Timur Tengah telah melampaui batas waktu 90 hari yang diatur dalam Undang-Undang Wewenang Perang atau War Powers. Menanggapi keputusan tersebut, pihak Gedung Putih langsung melayangkan penolakan dengan berdalih kesepakatan gencatan senjata sebenarnya telah berjalan sejak 8 April lalu. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Selat Hormuz akan segera dibuka kembali untuk jalur pelayaran internasional. Pencabutan blokade akan dilakukan usai Iran menekan nota kesepahaman bersama. But one of the other things that's important and very important is that immediately upon signing the Memorandum of Understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly, and we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard. And these are underwater minesweepers. They're great, amazing technology. They're underwater because usually when you're looking for mines, that usually means you have some dangerous characters out there. That's why, so we're underwater. But we've swept mines, and we've gotten most of them, we think. So, but the Hormuz Strait will open immediately upon signing. Now, that's subject to a couple of areas being cleaned out also of mines, which we don't think there are any. So it'll happen very quickly, and we'll take the southern route anyway. But immediately upon signing, we open up the Hormuz Strait. Duka menyelimuti Lebanon Selatan. 6 anggota satu keluarga diantarkan ke peristirahatan terakhir setelah tewas dalam serangan udara Israel. Ratusan warga berkumpul di kota Al-Wardanieh, Lebanon Selatan untuk mengantarkan 6 anggota satu keluarga ke tempat peristirahatan terakhir. Korban yang terdiri dari seorang perempuan dan 2 anak-anak diantaranya dilaporkan tewas dalam serangan udara Zionis Israel. Para pelayat mengusung peti jenazah sebelum membawanya dalam iring-iringan pemakaman yang melintasi jalanan kota menuju pemakaman. Kepulan asap membumbung tinggi di sejumlah kota di Lebanon usai tentara Israel melancarkan serangan udara. Serangan ini dilancarkan di tengah gencatan senjata yang masih berlaku. Kepulan asap tebal membumbung ketika serangan udara Israel menghantam di Kfar Tepnit, dataran tinggi Ali Al-Taher, Nabatiyeh Al-Fauqa, Mifdon, dan Zautar. Serangan ini dilancarkan meskipun ada perjanjian gencatan senjata yang diperbarui melalui mediasi Amerika Serikat. Pesawat tempur Israel melakukan 2 serangan udara yang menargetkan kota Atshid dan Deir al-Zahrani. Selain itu, sebuah drone Israel menyerang sekitar taman hiburan Farah di Jalan Zautar Nabatiyeh. Sementara 2 serangan drone tambahan menargetkan daerah Kfar Jos di Nabatiyeh. Militer Israel mengatakan akan melanjutkan operasinya di Lebanon Selatan, memperingatkan warga agar tidak kembali ke daerah-daerah di selatan Sungai Al-Zahrani meskipun dalam gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana akan melakukan transformasi besar-besaran untuk kota-kota yang hancur akibat perang di sepanjang perbatasan Lebanon. Netanyahu menggambarkan bahwa wilayah utara akan mengalami transformasi serupa dengan apa yang menurutnya telah dicapai di Israel Selatan. זה יום גדול במסע המשותף שלנו. אני אומר לכם, תזכרו את זה. מה שאתם ראיתם בדרום, זה מה שיהיה בצפון. לא האמינו אז, אבל הם כולם מאמינים, גם פה. רק שאלה של זמן, ושל המדיניות התקיפה. Para demonstran di Paris berunjuk rasa untuk solidaritas dengan Lebanon dan Gaza mengutuk kebijakan Prancis di Timur Tengah. Demonstran juga mengkritik pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang disebut tidak efektif terhadap Israel.
Para demonstran berkumpul di Paris pada hari Kamis untuk menyatakan solidaritas ke Lebanon dan memprotes tindakan militer Israel. Para pengunjuk rasa juga terlihat membawa bendera Lebanon, Iran, dan Palestina. Demonstran lain mengkritik pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron atas apa yang ia sebut sebagai langkah-langkah yang tidak efektif terhadap Israel. Quand il y a un génocide, quand il y a des massacres et une invasion au Liban, les seules sanctions qu'ils trouvent à mettre sont des sanctions qui n'affectent pas, des sanctions inutiles. Ça commence à devenir pesant parce que c'est là au Liban, c'est nos familles, c'est nos compatriotes. On l'a vu aussi à Gaza, des milliers d'enfants aussi qui sont tués. Ce qui fait le plus mal au cœur, c'est pas l'acte en lui, c'est la réaction internationale, c'est la réaction du monde entier. Aksi protes warga Prancis terjadi di tengah ketegangan yang terus berlanjut di seluruh wilayah dan meningkatnya perdebatan internasional mengenai tanggapan terhadap konflik di Lebanon dan Gaza. Pasukan Israel menyerang 4 apartemen di Gaza, Palestina dan menewaskan 11 orang. Mereka kembali berdalih melakukan serangan dengan target fasilitas militer. Serangan penjajah Israel di beberapa wilayah di jalur Gaza telah menewaskan 11 orang dan melukai 32 lainnya. Kerusakan parah di dalam gedung apartemen, dinding runtuh memenuhi apartemen dengan debu-debu dan puing-puing dan memicu kebakaran. Menurut kantor berita Palestina, serangan Israel di jalur Gaza termasuk serangan terhadap 4 apartemen tempat tinggal di bagian barat dan selatan kota ini. IDF membenarkan serangan ini, tetapi menolak klaim menyerang daerah pemukiman dan tetap berdalih bahwa operasi tersebut menargetkan kompleks militer. Selain menewaskan belasan orang, warga Gaza juga mengalami trauma berat akibat serangan mendadak ini. Konflik yang berlarut di Timur Tengah membuat Korea Utara siaga. Produksi senjata nuklir pun digenjot berkali-kali lipat untuk mengamankan negaranya. Korea Utara terus meningkatkan kekuatan militer mereka. Salah satu yang menjadi fokus pengembangan adalah senjata nuklir. Saat ini, kapasitas produksi nuklir untuk senjata di Korea Utara naik 2 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Meski telah meningkat tajam, namun pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak juga puas. Saat berkunjung ke salah satu pabrik senjata nuklirnya yang baru beroperasi, Kim Jong-un meminta jajarannya untuk meningkatkan senjata nuklirnya berkali-kali lipat. Pemimpin tertinggi di Korea Utara ini juga meminta pengembangan senjata nuklir juga menggabungkan dengan teknologi lebih canggih. Keputusan ini diambil lantaran kondisi dunia yang terus memburuk. Rangkaian uji coba pun akan terus dilakukan Korea Utara. Mereka terus antisipasi potensi serangan jangka panjang dari negara-negara lain, terutama tetangganya Korea Selatan.